وذريته ثم إلى أرواح مشايخنا وخصوصا إلى روح مؤلف الكتاب الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه أن الله ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم منافاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil muttaqina wa qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa nuri qulubina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa ikhlasan wa 'amalan walhiqna bi'ibadikas salihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha, amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram yang senantiasa kita muliakan, kita cintai, guru kita Buya Yahya beserta keluarga hafizahullah ta'ala wa ra'ah, matta'anallah bituli hayatihi. Mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat, Allah berikan panjang umur, serta Allah mudahkan segala urusan-urusannya. Tak lupa yang kami hormati para ikhwan, para saudara-saudara jamaah Mushalah Baitus Syakur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat kesempatan dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa istiqamah untuk senantiasa hadir, duduk menyimak nasihat-nasihat dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab beliau An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, Allah berikan ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa terus mengamalkan segala yang sudah kita ketahui, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan belajar kita dengan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kita masih dengan nasihat Imam Haddad, yaitu tentang makna ucapan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya. Kita sudah mendengar nasihatnya beliau, yaitu makna dari apa maksudnya kita ridha Allah sebagai Tuhan kita, apa maksudnya kita ridha Islam sebagai agama kita. Nah, sekarang kita sempurnakan keterangan beliau yang menjelaskan tentang makna dari ridhonya kita dengan Nabi SAW sebagai Nabi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini ila an qala wa man radiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya kana bihi muqtadiyan wa bi hadihi muhtadiyan wa li syar'ihi muttabi'an wa bi sunnatihi mutamassikan wa li haqqihi mu'azziman wa minas salati wassalami alaihi mukthiran. Kata beliau, barang siapa yang ridha Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, maka dia akan mengikuti baginda Nabi, akan mengikuti jejak baginda Nabi, menteladani akhlak mulianya baginda Nabi, berpegangan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi setiap harinya amal perbuatan dia, aktivitas dia tidak lepas dari menteladani akhlaknya Rasulullah SAW. Dan memang Nabi sudah mencontohkan semuanya. Dalam segala aktivitas kita sehari-hari tidak ada yang lepas dari contoh dan teladan dari Nabi SAW.
Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua sudah Nabi contohkan. Tidurnya bagaimana caranya. Nanti kalau pengen tidur seperti apa, bangun tidur apa yang kita lakukan, dan seterusnya. Urusan makan, masuk kamar mandi, dan hal-hal lainnya. Maka ini kesunahan-kesunahan dalam sehari-hari. Kalau kita amalkan, kalau kita praktekkan, maka luar biasa. Seharian penuh kita mendapatkan banyak keutamaan. Jadi pahala yang bisa kita dapatkan nggak sekedar dari ibadah mahdhah, nggak sekedar dari sholat, nggak sekedar dari baca Quran, tapi ketika makan pun dapat nilai pahala karena makannya ngikutin cara makannya Nabi SAW. Ketika tidur, tidurnya dapat kemuliaan karena ngikutin cara tidurnya Nabi SAW. Ketika di kamar mandi pun dapat keutamaan karena ketika masuk kamar mandi, ketika buang hajat, posisinya ngikutin caranya Nabi SAW. Ketika berbicara, ketika duduk, ketika makan, ketika bepergian, keluar rumah, masuk rumah, semuanya bisa kita raih kemuliaan kalau semuanya kita tiru contoh dari Nabi SAW. Ya, bahkan orang kafir sendiri, orang kafir pun di luar Islam, non muslim, mereka ternyata sedikit demi sedikit, perlahan-perlahan mereka mulai meniru bagaimana gaya hidupnya Nabi, pola hidupnya baginda Nabi, cara makannya Nabi seperti apa. Karena ternyata mereka membuktikan pola hidupnya baginda Nabi membawa banyak maslahat buat mereka. Tapi yang mereka dapatkan hanya maslahat, manfaat secara zahir saja. Makanya pernah suatu ketika kita ikut daurah kajian dengan Syekh Muhammad Ba'atiyah, beliau terangkan bahwasanya orang-orang kafir itu ternyata dalam hal kebersihan ngikutin cara hidupnya Nabi. Mereka bersih, mengamalkan, mempraktekkan urusan kebersihan. Ini kan prinsip dari Nabi. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Nanti urusan dalam bisnis, mereka meniru bagaimana bisnisnya Nabi dan seterusnya. Ternyata mereka memperoleh banyak keberhasilan gara-gara menteladani cara hidupnya Nabi. Tapi karena mereka nggak kenal Nabi, mereka ya hanya ngikutin saja. Mereka nggak ada rasa mahabbah dengan Nabi, nggak mengharapkan kemuliaan, keutamaan, hanya pengen dapat manfaatnya saja. Itu mereka. Tapi kalau kita umat Islam, umatnya Nabi SAW, kalau kita mengamalkan kesunahan-kesunahan dalam keseharian kita, dalam cara makan, cara apapun, kita dapat dua keutamaan. Satu, dapat maslahat, jelas pasti ada. Gak mungkin, yang Nabi contohkan membawa madarat, gak mungkin. Coba kita disunahkan kalau minum jangan berdiri, tapi sunahnya duduk. Ternyata kan ada manfaat kesehatan. Sebaliknya kalau kita minumnya caranya gak duduk, berdiri, apalagi sambil jalan, nanti pasti ada madarat dalam sisi kesehatan. Urusan buang air, bagaimana Nabi contohkan? Enggak berdiri, di situ ada maslahat kesehatan juga. Nah kita umatnya Nabi, umat Islam, kalau kita ngikutin gaya hidup Nabi, kita dapat dua manfaat. Manfaat secara sehat kita dapat, manfaat secara zahirah, lahiriahnya dapat, dan juga mendapatkan rasa mahabbah, dapat pahala, dan hal-hal lainnya. Jadi lebih, kita punya nilai plus ketimbang orang-orang yang tidak iman dengan Rasulullah SAW. Maka jangan kita tinggalkan. Dari hal-hal kecil saja, ya, dari cara masuk kamar mandi, cara makan, dan ini kita kenalkan kepada anak-anak kita agar mereka kenal siapa Nabi mereka. Ya, jadi cara mengenalkan anak-anak kita dengan sosok baginda Nabi, nggak bisa kita langsung kenalkan ini Nabi Muhammad, ceritakan gitu, mereka nanti ya susah untuk meresap dalam diri mereka. Apalagi sekarang zamannya zaman banyak idola-idola mereka, dari tontonan lah, bacaan dan lain sebagainya. Ya, tapi makanya cara mengenalkan anak-anak dengan Rasulullah adalah dari mulai hal-hal kesunahan-kesunahan. Ketika mereka, namanya anak kecil, makan ngambil tangan kiri, tegur, nah tangan kanan. Ini sunnahnya Rasulullah. Nanti masuk kamar mandi, kakinya salah ketika masuk posisinya. Ulang lagi, kaki kiri dulu, ini sunnahnya Rasulullah. Nanti ketika minum, duduk. Kenapa nggak boleh berdiri, bah? Sunnahnya Rasulullah, dan seterusnya. Sehingga setiap hari mereka dengar namanya Rasulullah. Lama-kelamaan mereka bakal tanya, siapa sih Rasulullah itu, bah? Siapa sih Rasulullah itu, ya? Siapa Rasulullah itu, bi? Kita jelaskan. Beliau adalah seorang manusia mulia, akhlaknya luar biasa, dan seterusnya, hingga mulai kagum, takjub dengan baginda Nabi SAW. Pelan-pelan. Kalau kita langsung sekaligus suruh baca, ya, anak sekecil Hisam suruh baca sirahnya Nabi, nggak ngerti dia. Ya disuruh nih Hisam baca sirahnya Nabi Muhammad, nggak bakal bisa baca dia. Ya paling-paling mulai bisa baca umur SD. Itu pun kalau ngah baca dia. Anak sekarang sukanya nonton.
Makanya dari mulai usia segede Hisam ini sudah bisa kita kenalkan siapa sih Rasulullah. Dari mulai sunnah-sunnahnya, makan ini baca bismillah, sunnahnya Rasulullah. Nanti setelah makan baca doa, sunnahnya Rasulullah, dan seterusnya. Ya, lama kelamaan akan tertanam dalam dirinya rasa mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di zaman sekarang yang mulai banyak kita menghadapi tantangan pergaulan, ya kalau nggak kita backup dengan ajaran sunnah-sunnah Nabi, kita kewalahan. Lama kelamaan anak kita malah ngikut dengan budayanya orang-orang yang tidak pernah kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bentuk bukti kita kalau kita ridho Nabi adalah sebagai Nabi kita adalah kita buktikan dengan pengamalan sunnah-sunnah beliau. Ya, jadi kita akan senantiasa ingat dengan Nabi. Makanya orang yang mengamalkan sunnah Nabi kenapa paling dekat dengan Nabi? Karena dia setiap hari ngingetnya Nabi. Ketika makan, ini sunnah Nabi, tangan kanan. Ketika masuk kamar mandi, kaki kiri, ini sunnahnya Nabi. Jadi nginget dengan Nabi terus. Setiap hari dia nginget dengan Nabi. Makanya orang yang mengamalkan dengan sunnah Nabi paling dekat dengan Nabi SAW. Nah, kemudian juga di antara bentuk ridhonya kita Nabi Muhammad sebagai Nabi kita adalah wali ahli baitihi wa ashabihi muhibban. Dan kepada keluarganya Nabi, alu bait Nabi, dan kepada para sahabatnya Nabi kita mencintai. Ini sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk cinta kepada alu bait Nabi, keluarga Nabi, dan juga kepada para sahabatnya Nabi. Ya, keduanya merupakan pilar agama Islam kita. Nggak boleh kita membenci salah satunya. Walaupun ada sekelompok orang yang mereka membenci salah satu dari keduanya. Ada ngakunya cinta alu bait, tapi mencaci maki habis para sahabat. Atau sebaliknya ada orang ngakunya hormat dengan sahabat, tapi ternyata mereka nggak yakin dengan adanya duriyahnya Nabi. Ini sama-sama nggak ada baiknya. Tapi kalau orang yang muslim, yang ahlu sunnah, yang betul-betul punya rasa cinta dengan Nabi, akan cinta dengan keduanya. Nggak akan ada membenci salah satunya. Kenapa? Kedua-duanya adalah orang yang dicintai Nabi, golongan yang Nabi cintai. Kalau bukan karena sahabat, kalau bukan karena ahlu bait Nabi, kita nggak mungkin kenal dengan agama Islam ini. Mereka lah yang memperjuangkan agama ini. Dan Nabi cinta dengan keduanya. Nabi cinta dengan keluarganya Nabi, dan Nabi cinta dengan para sahabatnya Nabi. Kan ada orang hanya ngakunya cinta dengan ahlu bait, bohong cintanya mereka. Ya, kalau mereka mencaci maki habis para sahabat. Nggak tanggung-tanggung yang mereka caci maki sahabat-sahabat mubasysyirina bil jannah. Ya, golongan orang-orang sahabat yang dapat kabar gembira dengan surga. Bahkan khulafa rasyidin mereka caci maki habis. Abu Bakar kafir lah, Umar kafir lah, dan seterusnya. Ya, padahal Sayyidina Abu Bakar Siddiq jelas-jelas Allah puji beliau dalam ayat Al-Qur'an. Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya, tatkala jadi Allah ceritakan Sayyidina Abu Bakar sebagai sahibnya Nabi, sebagai temannya Nabi, orang yang mulazim dengan Nabi, orang yang senantiasa bareng Nabi. Ya, Allah puji Sayyidina Abu Bakar dalam ayat Quran. Nah, ternyata mereka caci maki habis Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Putrinya juga kena, putrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, seorang wanita mulia, istri yang paling Nabi cintai setelah Sayyidah Khadijah, kena juga sama mereka. Ini jeleknya mereka, mencaci maki habis golongan para sahabat. Padahal ngakunya mereka karena membela Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun nggak ada masalah dengan mereka kok. Sayyidina Ali nggak pernah punya masalah dengan Sayyidina Abu Bakar. Beliau nggak punya masalah dengan Sayyidina Umar. Kenapa tiba-tiba ada pengikut yang katanya golongan beliau kok tiba-tiba mencaci maki habis dua sahabat ini? Sayyidina Abu Bakar kena, Sayyidina Umar kena. Tapi entah mereka nggak pernah nyaci maki Sayyidina Utsman. Yang kena adalah Sayyidina Abu Bakar, Umar terus gitu. Sayyidina Utsman ternyata nggak kena, entah bagaimana motifnya mereka, latar belakang wallahu alam. Yang jelas itu, dan mereka terus suarakan, bahkan dijadikan sebagai kewajiban dalam keyakinan mereka. Jadi kalau belum benci atau bahkan belum mengkafirkan Abu Bakar, Umar, belum diterima dalam akidah mereka. Belum sah ke agamanya, belum diterima Islamnya kalau belum mencaci maki habis dua sahabat ini. Bagaimana bencinya mereka dengan sahabat. Ya kalau dihukumi kafir mereka. Tapi kita nggak menghukumi perorangan. Ini kalau sudah ada orang yang mengkafirkan mereka. Bukan hanya mencaci maki, mengkafirkan. Ini dilaknat Abu Bakar kafir. Ya mereka yang kafir. Karena jelas-jelas mengkafirkan orang yang paling Nabi cintai. Ya kita kalau bahas panjang lebar ya panjang. Bahkan Buya sudah menjelaskan dalam
kisah Karbala. Ya, itu cintanya mereka bohong. Bahkan mereka ngakunya cinta Ahlul Bait. Ternyata mereka menjadi sebab terbunuhnya Sayyidina Al-Imam Husain radhiyallahu anhu. Ya, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau seorang ulama besar, seorang imam madhab, ya, seorang tokoh. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Dengan tegas beliau menyatakan dalam syair yang sangat kita kenal, beliau mengatakan, in kana rafdhan hubu ali Muhammadin falyashhadits thaqalani anni rafidi. Jadi kalau misalnya, kata beliau, andaikan beliau adalah orang yang sangat cinta dengan Ahlul Bait Nabi, sangat mengagungkan keluarga Nabi. Beliau mengatakan, in kana rafdhan hubu ali Muhammadin, andaikan cinta dengan keluarganya Nabi Muhammad dianggap sebagai golongan Rafidhah. Rafidhah ini golongannya mereka, golongannya Syiah yang mereka tidak cinta dengan sahabat. Mereka hanya cinta dengan Ahlul Bait. Ngakunya cinta dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Husain, wa Husaina, kan terus mereka gituin. Terus mereka gembar-gemborin. Tapi mereka benci dengan sahabat. Namanya golongan Rafidhah. Yang menolak, ya, arogan Rafidhah. Kata Imam Syafi'i, andaikan cinta dengan keluarganya Nabi Muhammad dianggap sebagai golongan Rafidhah, falyashhadits thaqalani anni rafidi. Saksikanlah wahai thaqalan. Ats-thaqalan adalah golongan manusia dan jin. Wahai golongan manusia dan jin semuanya, saksikanlah aku adalah Rafidi. Aku adalah Syiah, kata beliau. Saking beliau nggak ngurus lah, artinya nggak ngurus kata orang. Mau ana dibilang Syiah, ana dibilang Rafidhah, pokoknya ana cinta dengan Ahlul Bait Nabi. Ya, jadi saking betul-betul besar mahabbahnya beliau dengan keluarga Nabi. Andaikan cinta Nabi dianggap sebagai kelompok Rafidhah, nggak apa-apa, saya dianggap sebagai golongan Rafidhah, kata Imam Asy-Syafi'i. Dan rata-rata para ulama yang mereka menjadi ulama besar, tokoh hebat, karena berkat mahabbahnya mereka, ta'zimnya mereka, cinta mereka dengan para dzurriyyahnya Nabi SAW. Ya, di Jawa Timur ada seorang ulama yang terkenal, Mbah Hamid, Kiai Hamid. Beliau menjadi orang hebat karena beliau luar biasa punya ta'zim, punya rasa mahabbah dengan keluarganya Nabi. Ada Kiai Hasan Genggong yang di Probolinggo. Itu terkenal menjadi kiai besar karena beliau punya rasa cinta besar kepada keluarga Nabi. Sejelek-jeleknya seorang habib, seorang sayyid, tetap mereka mulia. Kita nggak ada urusan dengan akalnya mereka. Yang penting tugas kita, kewajiban kita adalah mahabbah kepada mereka, cinta dengan mereka. Adapun nanti misalnya ada seorang sayyid, seorang habib yang dia nggak benar akhlaknya, perilakunya, karena beliau juga manusia, wajar. Beliau bukan seorang yang maksum, bukan malaikat, beliau pasti pernah bersalah. Tapi bukan tugas kita ngurusin itu. Nanti ada bab lainnya yang akan nasihatin beliau. Mungkin nanti seorang habib lain yang disegani akan nasihatin beliau. Pokoknya tugas kita adalah cinta dengan mereka. Nggak ada urusan dengan akalnya. Ya, tapi jangan didukung juga. Jangan kita dukung. Wah, kadang ada juga orang salah dalam makna mahabbah, makna cinta dengan sahadah, dengan para dzurriyyah. Ketika ada seorang sayyid, seorang habib yang berbuat salah, menyimpang, tapi nggak diingatkan, malah didukung, nggak apa-apa lah. Jadi anggapnya kayak maksum. Enggak, tetap kita ingatkan mereka, tegur mereka. Tapi sebatas itu saja. Nggak boleh kita langsung menghukumi, wah ini habib nggak benar, nggak ada. Mereka semua adalah mulia. Ya, kadang kita sibuk mencari namanya athar Nabi. Kita memuliakan bekas peninggalan Rasulullah, rambutnya Nabi, jubahnya Nabi, kan ada sekarang di museum, jubahnya Nabi, terompahnya Nabi, seterusnya pedangnya Nabi. Kita lupa di tengah-tengah kita banyak kok peninggalan Nabi. Itu dzurriyyahnya Nabi SAW. Dalam diri mereka mengalir darah mulianya Rasulullah SAW. Jadi sudah kewajiban kita memuliakan. Adapun nanti mereka nakal, biarkan, itu urusannya mereka. Yang penting kita nggak boleh membenci mereka. Ya, Imam Ibn Hajar, beliau mengatakan seorang alim yang beliau adalah bukan dari golongan sadah, bukan dari golongan dzurriyyah Nabi, bukan dari golongan habaib, ya itu derajatnya masih kalah dengan seorang habib yang masih kecil, yang masih umurnya belum alim. Karena mulianya dia ini, mulianya orang alim tadi karena ilmunya dari hal lain. Dia bisa menjadi mulia, punya pangkat, dihormati karena ilmunya dia. Tapi dia ini seorang habib yang kecil, dia mulia dari zatnya, dia sudah mulia. Karena dia punya darah sambung kepada Rasulullah SAW.
Jadi kalau orang alim yang bukan dzurriyyah Nabi, ketika dia ilmunya hilang misalnya, atau akhlaknya berubah, nggak mulia lagi dia. Dia mulia karena hal lain, karena akhlaknya, karena ilmunya. Tapi kalau seorang Habib, nggak akan ceritanya, nggak ada istilahnya dia nggak mulia. Sampai kapanpun akan mulia dia, karena memang sudah dzatiyahnya mulia. Dalam dirinya sudah menjadi sosok yang mulia. Ditambah lagi kalau ada Habib yang dia punya ilmu, akhlaknya bagus, perangainya hebat, seorang alim besar, tambah lagi nilai plus buat mereka. Ya, tinggal tugas kita ini cinta dengan mereka. Ya, bahkan nggak usah jauh-jauh lah, guru kita Buya, beliau luar biasa bagaimana cintanya dengan para habaib. Ya, mungkin kita sering menyaksikan kalau dalam sebuah perkumpulan, sebuah majelis, kalau di situ ada yang hadir, di situ ada dari kalangan para habaib, para dzurriyyah, walaupun beliau doa, tapi nanti yang Fatihah adalah Habib ini yang Fatihah. Atau ketika buka majelis, pasti yang disuruh tartibul Fatihahnya bukan beliau, tapi nyerahkan kepada seorang sayyid ini. Nanti beliau doa, Habib Fatihah. Jadi nggak pengen mendahulukan seorang dzurriyyah, ya seorang Habib, ya menjadi mulia karena ta'zimnya, penghormatan kepada seorang dzurriyyah Nabi. Jadi ini ujian, kalau ujian buat kita kalau ada kita ketemu dengan seorang sayyid, seorang Habib yang punya akhlak kok nggak benar, berlawanan dengan akhlak para datuk-datuknya. Ini ujian buat kita, bagaimana sikap kita. Kita ini goyah nggak iman kita? Kalau kita imannya setengah-setengah dengan Nabi, Habib masa begitu, nggak ada akhlak Habib begitu. Ya benar, tapi nggak boleh kita benci dzatiyahnya mereka. Cukup kita ingkar, kita nggak terima, kita punya rasa cemburu, ya dengan perilaku beliau yang menyimpang, tinggal kita luruskan, tegur, tapi nggak usah kita membenci mereka sejadi-jadinya. Ini mahabbah dengan Ahlul Bait Nabi. Ada lagi orang yang benci sahabat. Jadi tadi kan sebalik. Kelompok pertama Rafidhah, mereka ngaku cinta Ahlul Bait tapi benci dengan sahabat. Ada lagi orang yang ada lagi orang yang pengakunya ta'zim dengan sahabat tapi juga benci Ahlul Bait. Dua-duanya nggak ada yang baik. Imam Haddad dalam kitab lainnya beliau mengatakan kalba'rati tuqsamu nisfain, seperti halnya kotoran onta yang dibagi dua, ya nggak ada baiknya, sama-sama jelek keduanya. Kita di tengah-tengah, kadang kena sikut oleh keduanya. Ya, kita golongan kelompok yang cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, cinta sahabat Nabi. Kata orang yang di sebelah sini, yang mereka hanya cinta sahabat, ingkar dengan dzurriyyah Nabi, anak keturunan Nabi, kata mereka, kita ini golongan Rafidhah, golongan Syiah yang kita ngagung-agungkan keturunan Nabi, kena kita. Nanti kata yang kelompok sini yang mereka benci sahabat, kita juga kena. Itu orang-orang ahlu sunnah itu mereka cinta dengan sahabat, mereka juga kafir, kena juga. Jadi kenaan kita di tengah-tengah. Ya, jadi mereka kita kena serang yang di sini, kena serang yang di sini juga. Ya, memang sudah kewajibannya demikian. Kita nggak boleh benci dengan salah satu dari keduanya. Ya, sahabat Nabi mulia. Nggak ada orang yang bisa nggak ada umat Nabi yang bisa menandingi kemuliaan makomnya para sahabat. Setinggi-tingginya makomnya para wali kayak apapun nggak bisa mengalahi makomnya sahabat yang paling rendah. Paling rendah ini sahabat yang baru sebentar ketemu Nabi. Ya, kan ta'rifnya sahabat adalah orang yang beliau pernah kumpul dengan Nabi, walaupun sesaat kumpul dengan Nabi dalam keadaan hidup, beliaunya hidup, Nabi juga masih hidup, kumpul dengan Nabi dalam keadaan hidup, kemudian iman dengan Nabi, dan ketika mati dalam keadaan iman dengan Nabi, jadilah dia sahabat. Tapi kalau ada orang ketemu dengan Nabi dalam alam mimpi misalnya, kan ada orang mimpi Nabi bisa ketemu, ya Nabi mengatakan man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan atau kama qala fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, itu mimpi yang benar, bukan mimpi dusta. Karena setan tidak akan mungkin menyerupai wujudku, kata Nabi. Jadi kalau ada orang misalnya para ulama, para kekasih Allah, mereka dalam mimpinya bertemu dengan Nabi ataupun bertemu yaqdzah dalam keadaan sadarnya mereka. Ada juga kisahnya para ulama, para aulia yang mereka ketika dengan Nabi kumpulnya dalam keadaan sadar. Jadi sadar, bukan mimpi, sadar mereka ketemu dengan baginda Nabi. Tapi kan Nabi sudah meninggal. Itu namanya bukan sahabat, karena beliaunya masih hidup, nabinya sudah meninggal. Ya.
Sahabat yang bertemu dengan Nabi walaupun sesaat dalam keadaan hidup dan iman dengan Nabi. Golongannya Abu Jahal bukan sahabat dia. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, yang tidak iman, orang-orang kafir, itu bukan sahabat karena mereka ketemu tapi mereka nggak ada iman dengan Nabi sampai mereka meninggal dunia. Nah, ini sahabat yang baru sesaat hanya ngumpul sebentar dengan Nabi. Beliau belum ikut perang bersama Nabi, belum meriwayatkan hadis dari Nabi misalnya, tetap makam beliau lebih tinggi ketimbang makamnya para wali setinggi apapun. Segitu, karena mereka sudah melihat sosok mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak bisa dijangkau. Jadi kedudukan yang nggak bisa kita jangkau. Kalau kita pengen menjangkau kedudukannya para wali, Syekh Abdul Qadir kita masih bisa. Kita pengen melampaui makom Imam Syafi'i masih bisa. Kalau sungguh-sungguh. Kita pengen melampaui makomnya Syekh Fagil Muqaddam masih bisa. Tapi kalau pengen melampaui makomnya sahabat nggak akan bisa lagi. Sudah ketutup pintunya untuk sampai makom sahabat. Ya, Nabi menggambarkan lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Ya, sedekahnya kita dengan sebesar gunung Uhud emas semuanya. Ada orang sedekah emas bukan 1 gram kayak gold itu bukan. Jadi sedekahnya sebesar gunung Uhud emas semuanya. Kata Nabi nggak bisa mengalahkan setengah mudnya sahabat. Setengah mudnya sahabat. 1 mud berapa? Cuman 7 ons. Ataupun setengahnya, 3 onsnya sedekahnya sahabat itu bukan emas, hanya gandum misalnya. Itu lebih afdal ketimbang sedekahnya kita emas 1 gunung Uhud. Saking mulia makomnya mereka. Jadi jangan dicaci sahabat. Itu paling rendah. Bagaimana sahabat sekelas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi aneh, ini sudah nggak masuk akal. Kalau ada orang ngakunya Islam, ngakunya cinta Nabi, umatnya Nabi, tapi habis dia mencaci maki sahabat. Bisa kita buktikan kalau ketemu dengan golongan mereka ataupun nyimak ya bagaimana komunitas mereka, jarang mereka nyebut namanya Nabi. Yang mereka agung-agungkan hanya wah Husaina, nggak pernah nyebut namanya Nabi. Nabi pun nggak akan ridho dengan mereka. Bagaimana Nabi ridho orang mereka mencaci maki orang yang paling Nabi cintai. Nggak akan dapat cintanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian kata beliau di sini, fayam bagilaka ayyuhal mu'minu an tutaliba nafsaka bitahqiqi hadhil ma'ani allati dzakarnaha fi ma'na qaulika raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya. Maka harus bagimu wahai orang mukmin, wahai hamba yang beriman, kata Imam Haddad, wajib bagimu antutaliba nafsaka, kamu menuntut, mengharuskan kepada dirimu sendiri. Ini nasihat buat masing-masing kita. Dirimu ya diri kita maksudnya, bukan diri kamu orang bukan. Tapi masing-masing berkata kepada dirinya sendiri. Wajib bagi kamu wahai orang yang beriman, kamu menuntut dirimu untuk apa? Bitahqiqi hadhil ma'ani, untuk mewujudkan makna-makna ini. Allati dzakarnaha, yang sudah kami sebutkan tadi. Jadi maknanya raditu billahi rabba maknanya apa? Kemarin sudah kita bahas makna raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhan, maknanya aku ridha dengan segala ketentuan Allah Ta'ala. Aku ridha dengan segala pemberian dari Allah. Aku ridha dengan segala qadha dari Allah, baik ataupun buruk. Ya. Makna ridha Islam sebagai agama adalah aku akan mengagungkan syiar-syiar Islam. Aku akan istiqomah dalam mengamalkan syariat Islam. Aku akan istiqomah dalam mempelajari Islam untuk semakin mantap Islamnya dan seterusnya. Makna ridha Nabi sebagai Nabi kita maknanya mengikuti sunnah Nabi, mengagungkan sunnah-sunnah Nabi, menteladani akhlak mulianya Nabi, mencinta kepada sahabat dan juga keluarga Nabi. Ya, ini maknanya. Jadi kita nggak hanya sebatas mengucapkan dengan lisan, kata beliau. Wa kallif nafsaka al-ittisafa biha, dan paksakanlah dirimu untuk bersifat dengan hal itu, wala taqna minha bimujarradil qaul, jangan hanya sebatas di lisan. Jangan hanya mengucapkan setiap pagi ataupun setiap petang ketika ratibul haddad atau ketika membaca wirdul latif, kita hanya baca di lisan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabi. Enggak cukup di lisan, tapi kita buktikan, kita hayati, kita praktekkan dengan amal kita.
Kalau memang kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, bagaimana sikap kita kalau dapat musibah? Terima apa enggak? Sabar apa enggak? Protes apa enggak? Kalau masih protes, belum ridho namanya. Ya, kalau ngaku kita ridho Islam sebagai agama kita, bagaimana sikap kita kepada syiar-syiar Islam? Kalau masih ngeremehkan syiar Islam, masih ngeremehkan sunnah, belum ridho namanya. Berarti belum sesungguhnya. Jadi kata beliau, jangan hanya mujarradul qaul, hanya cukup dengan lisan, dengan di lidah itu ucapan, tapi kita buktikan dengan amaliyah kita. Ya, fa innahu qalilul jadwa, karena kalau hanya diucapkan lewat lisan, maka hal itu akan sedikit manfaatnya, enggak ada bekasnya. Wa in kana la yakhlu an manfaatin, walaupun sebenarnya tetap masih ada manfaatnya. Apa manfaat kita hanya ngucap tanpa menghayati atau mempraktekkan dengan lisannya dapat pahala, kan dzikiran. Ini kan dzikiran kan? Nabi mengatakan dalam sabdanya sebagaimana yang sudah disebutkan dalam kajian yang lalu, bahwasanya barang siapa yang membaca ketika pagi hari dan ketika sore hari kalimat ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya, kata baginda Nabi, kana haqqan 'alallah an yurdiyahu, pasti Allah akan meridhoinya dia. Ya, dapat keutamaan, dapatlah. Tapi alangkah bagusnya kalau kita bukan hanya sebatas di lisan, tapi dipraktekkan. Ada yang kelewat tadi, jadi tadi belum tuntas yang sebelumnya. Wa alaihim mutaraddiyan wa mutarahiman, dan juga kepada para sahabat, kepada para keluarga Nabi, kita juga mendoakan agar Allah meridhai mereka, Allah memberikan rahmat kepada mereka. Wa ala ummatihi musyfiqan lahum wa nasihan, dan kepada umatnya Nabi kita berbelas kasih dan juga memberikan nasihat. Kemudian wa kadzalika faf'al fi jami'i ma taquluhu minal adhkari wal ad'iyati wa nahwiha. Begitu juga maka lakukanlah dalam setiap zikir ataupun doa-doa yang kamu ucapkan. Jadi artinya kalau kita zikiran, kalau kita baca doa, hendaknya kita ngerti, faham arti dan maksud dari yang kita baca. Apalagi kalau zikiran salat, dari mulai takbir, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, baca Fatihahnya, baca ketika dzikiran ruku, sujud dan seterusnya, kita ngerti maknanya, ini lebih bisa menghayatinya. Jadi nggak hanya sebatas ucapan di lisan. Minimalnya kalau kita nggak bisa ngerti artinya karena belum paham bahasa Arab misalnya, paling tidak antara lisan dan antara yang benak kita nggak sama, jadi nggak ngelantur pikirannya. Ya, lisannya baca Fatihah ketika sholat, tapi pikirannya benaknya melalang buana di pasar, ya mikirin nota bon dan seterusnya. Ini belum khusyuk. Paling tidak kalau belum bisa kita menghayati dengan makna, mentadaburi artinya, paling tidak antara hati dan lisan sama lah, antara pikiran dengan lisan sama lah, tidak berbeda. Tapi lebih alangkah bagusnya kalau kita pahami artinya. Ya, makanya sekarang kan sudah banyak terjemah doa-doa, zikir-zikiran. Tinggal kita baca, kita pelajari, biar kita ketika baca zikirnya bisa meresapi maknanya, bisa mentadabburinya. Wa talib nafsaka bihaqaiqiha wal ittisafi bima'aniha, dan paksakanlah dirimu, tuntutlah dirimu untuk bisa mewujudkan makna-makna yang sesungguhnya dan bersifat dengan itu semuanya. Mithalu dzalik, contohnya, beliau memberikan contoh Imam Haddad. Contohnya kata beliau, antakuna inda qaulika subhanallah, ketika kamu membaca kalimat zikir subhanallah. Apa artinya subhanallah? Subhanallah artinya maha suci Allah Ta'ala. Allah maha suci. Dari apa? Dari hal-hal yang gak pantas bagi Allah Ta'ala. Dari segala kekurangan. Dari sifat-sifat yang disifati oleh orang-orang yang imannya lemah. Ya, ada kelompok mujassimah, mensifati Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah berduduk, Allah begini. Enggak, Allah maha suci dari itu semuanya. Ya, jadi ketika mengucapkan kalimat subhanallah yang artinya adalah maha suci Allah, kata beliau, hendaklah kamu ketika mengucapkan zikir tersebut mumtali al-qalbi, dalam keadaan kamu hatinya penuh dengan apa? Bitanzihillah wa ta'zimihi, penuh dengan pengagungan, pensucian kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika baca, apalagi setelah sholat, kita baca 33 kali. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita sambil menghayati di hati, maha suci Allah, begitu agung kemuliaan Allah Ta'ala, begitu agung ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat,
Ulama akidah mengatakan kalau kita pengen mentadabburi, tadabbur kepada keagungan Allah, bukan kepada zatnya Allah Ta'ala. Jangan, nggak boleh. Yang kita dilarang untuk mentadabbur atau tafakur kepada zatnya Allah Ta'ala. Ya, ketika baca ayat innallaha sami'un basir, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Kayak apa sih dengarnya Allah? Nah, ini mulailah. Kalau orang kan dengarnya dengan kuping, dengan telinga. Kalau Allah bagaimana? Enggak, tepis lintasan hati demikian. Alihkan kepada hal-hal yang lain. Jadi tadabbur, merenung kepada zat Allah dilarang. Kenapa? Kita akan nanti jatuh kepada tajsim tadi, akan menghayalkan jisim atau bentuknya zat Allah Ta'ala, waliyadzubillah. Kita nggak akan pernah bisa. Ya, jangankan kita bertafakur kepada zat Allah, kita sendiri mentafakur yang ada pada diri kita masih belum bisa sepenuhnya. Ya, kalau yang Buya contohkan, kita ini kadang kalau makan lidah sapi, ternyata nggak pernah ketukar dengan lidah kita sendiri yang kegigit. Jadi ketika makan lidah sapi kan gigit, ternyata kita nggak pernah gigit lidah sendiri tuh, tetap yang kegigit adalah lidahnya sapi, nggak ketukar. Begitu hebat keciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita padahal nggak pernah ngelihat, kita ngunyahnya nggak sambil ngaca di cermin, nggak, tapi nggak pernah ketukar itu. Paling hanya sesekali kan kegigit lidahnya. Itu Pak, pada diri kita, belum kepada hal yang lainnya. Bagaimana mungkin kita pengen bisa mentadaburi atau merenung tentang yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa inda qaulika alhamdulillah, ketika kita membaca zikir alhamdulillah, apa artinya alhamdulillah? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala pujian hanya miliknya Allah. Kenapa? Karena Allah yang punya segalanya. Manusia nggak pantas dipuji. Andaikan ada orang memberikan kita hadiah, ya kita berhak muji dia, tapi dia nggak berharap pujian sebenarnya, karena dia hanya sebatas perantara. Yang menggerakkan hatinya dia buat ngasih Allah Ta'ala. Yang ngasih dia rezeki sehingga bisa ngasih kita hadiah juga Allah Ta'ala. Sehingga manusia nggak pantas mendapatkan pujian. Ini buat diri kita loh ya, biar kita ini nggak merasa pengen dipuji terus. Habis berbuat baik, orang nggak muji, sakit hati, tersinggung, nggak tahu terima kasih, dasar gitu. Nah, ini tersakit hati enggak. Memang orang nggak pantas dipuji, bukan buat orang lain. Jadi jangan sampai nanti ketika ana ngasih hadiah ke Ustadz Ibad misalnya, kemudian ana ngasih hadiah, Ustadz Ibad nggak terima kasih ke ana. Akhirnya kata Ustadz Ibad, Ustadz, antum nggak perlu diterima kasih, itu kan nggak pantas pujian. Nah, salah ini. Kita punya kewajiban terima kasih ke orang kalau dia sudah berbuat baik sama kita. Ini buat kita jangan, agar kita ini nggak gila dengan sebuah pujian. Adzan ya. Baik, kita adzan dulu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi kata Imam Haddad, ketika kita misalnya sedang membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah Ta'ala. Ya, segala puji bagi Allah. Segala pujian hanya miliknya Allah Ta'ala. Manusia nggak butuh pujian. Ini maksudnya manusia nggak butuh pujian buat kita loh ya. Jadi biar kita ini nggak pengen dipuji terus. Bukan buat orang. Tetap kalau kita dikasih hadiah, dibaikin sama orang, ya kita wajib untuk berterima kasih. Nabi mengatakan malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang nggak pernah terima kasih ke orang, dia nggak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bohong kalau dia ngakunya saya bersyukur kepada Allah, tapi nggak terima kasih kepada orang yang menjadi perantara, nggak akan pernah bisa dia. Jadi harus terima kasih. Jangan sampai nanti kayak tadi, contohnya anak ngasih hadiah ke Ustadz Ibad, atau sebaliknya lah. Biar contoh jeleknya buat Ana aja. Ustadz Ibad ngasih contoh ngasih hadiah ke Ana. Kemudian Ana nggak mau terima kasih. Ana bilang Ustadz Ibad nggak usah Ana kasih terima kasih ya. Kan pujian hanya milik Allah. Ini salah. Ana wajib untuk terima kasih ke beliau. Karena beliau sebagai perantara sampainya hadiah dari Allah kepada Ana. Ya. Nah, makna kalimat Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ketika mengucapkan zikir tersebut, hendaknya kita mumtali al-qalbi bitsana 'ala Allah wa syukrihi. Hendaknya hati kita penuh dengan pujian kepada Allah dan rasa syukur kepadanya. Ya. Wa inda qaulika rabbighfirli, dan ketika mengucapkan kalimat rabbighfirli wa liwalidayya misalnya. Apa artinya rabbighfirli? Artinya adalah ya Allah, ampunilah aku. Ampunilah orang tuaku misalnya. Nah, ketika mengucapkan kalimat tersebut, hendaklah hati kita mumtali'an minar roja, penuh dengan rasa harapan kepada Allah Ta'ala. Harapan an yaghfira laka, agar Allah mengampuni buat diri kita. Jadi biar khusyuk dalam doanya. Nggak hanya sekedar doa Rabbi firli, Allahumma fir, tapi harus tahu artinya. Nah, ini kata beliau ajarkan, makna Rabbi firli adalah artinya Allah, ya Allah tuh ampunilah buatku ya Allah. Jadi ketika baca doa tersebut kita penuh hatinya dengan harapan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan itu harapan tersebut bisa timbul di hati kita kalau kita merasa salah dulu. Kita merasa kotor, merasa jelek, merasa banyak dosa. Tapi kalau sudah hatinya kadung merasa ujub duluan, merasa nggak punya dosa, nggak akan pernah bisa ada harapan demikian. Orang ngakunya saya sudah hebat ibadah, saya nggak pernah punya dosa. Masa iya bisa mengharap demikian? Nggak akan pernah bisa. Jadi kalau kita pengen ada harapan di hati kita, harapan besar agar Allah mengampuni dosa kita, kita harus yakin kita ini banyak dosa. Harus ngaku. Banyak dosa, banyak salah, banyak maksiat, ibadahnya kurang, nggak pernah benar, nggak pernah beres ibadahnya. Nah, jadi ketika mengucapkan doa Rabbighfirli, kita bisa khusyuk. Khusyuk dengan sesungguhnya. Ya. Mumtali'an minar raja fillahi an yaghfira laka wa min khaufihi. Dan juga penuh dengan rasa takut kepada Allah, takut dari an la yaghfira laka, takut untuk tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqis ala dalik, maka lakukanlah kepada zikiran-zikiran yang lainnya. Jadi artinya penting bagi kita kalau kita pengen berzikir, berdoa, kita harus tahu artinya biar bisa lebih khusyuk. Paling tidak caranya kalau kita belum ngerti artinya, belum sempat ngelihat terjemahnya misalnya, belum tahu artinya karena nggak paham kaidah bahasa Arab, paling tidak kita khusyuk sama antara pikiran kita dengan yang kita ucapkan, bukan ngelantur ya. Kalau orang doa yang ngelantur jangan harap diterima sama Allah. Makanya sebagian ulama mereka lebih cocok, lebih nyaman ketika doa dengan bahasa mereka sendiri. Ini lebih bisa khusyuk ketimbang kita doa dengan doa yang nggak kita pahami artinya. Misalnya kita doa dengan bahasa Arab, Allahumma gini terus doanya ini panjang lebar, tapi kita nggak ngerti artinya, kita nggak bisa khusyuk. Tapi kalau kita munajat kepada Allah dengan bahasa kita, ya Allah, semoga ya Allah, kita kan bisa khusyuk. Betul dalam permohonannya akan serius. Mohon diberikan rezeki yang berlimpah ya Allah, diberikan keberkahan. Dengan bahasa kita bisa lebih khusyuk ketimbang dengan bahasa Arab tapi kita nggak paham. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, tetap doa, panjatan doa dengan doa yang warid dari Nabi lebih afdol ketimbang doa yang kita panjatkan. Ya, jadi ada doa-doa yang memang Nabi ajarkan, Nabi sebutkan dalam hadis-hadisnya, ataupun doanya para ulama. Misalnya kita punya para ulama ngajarkan doa begini, ini lebih baik kita baca ketimbang doa kita sendiri.
Nah, lebih bagus bagaimana? Lebih bagus kita baca doa yang warid dari Nabi, yang datang riwayat dari Nabi atau dari para ulama, kemudian kita tahu artinya, ini lebih bagus. Tapi andaikan kita nggak paham, nanti misalnya ketika pengen tahajud, qiyamul lail, sudahlah kita doa dengan bahasa kita sendiri. Biar bisa mohon dengan khusyuk kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau doa sholat 5 waktu ya janganlah. Nah, nanti misalnya doa sholat 5 waktu dengan bahasa sendiri-sendiri repot. Ustadz Abe dengan bahasa Cirebon, nanti saya dengan bahasanya. Oh enggak, tetap dengan doa yang Buya ajarkan. Tapi lebih bagus kita cari artinya. Kita cari terjemahnya biar bisa lebih khusyuk lagi. Kemudian wajtahid fil huduri ma'allah. Kemudian bersungguh-sungguhlah kata beliau di dalam kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tadabburi ma'ani ma taquluhu, dan mentadabburi makna-makna yang kamu ucapkan. Wajtahid fil ittisafi bima yuhibbuhu Allahu minka, dan sungguhlah kamu untuk melakukan hal-hal yang menjadi sebab Allah cinta dengan kamu. Wal istinabi lima yakrahuhu, dan menjauhi segala sesuatu menjadi sebab Allah benci dengan kamu. Ya. Jadi hal-hal yang menjadikan Allah nggak suka dengan kita, kita jauhi. Hal-hal yang menjadikan sebab Allah cinta dengan kita, ya kita lakukan untuk mendapatkan keridhaan darinya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang pembahasan masalah islahul qalbi atau memperbaiki urusan hati. Wallahu a'lam bissawab. Enggak, tafadhalu. Silakan, ada yang mau disampaikan? Masih ada waktu nih. Cukup tidur Hisyamnya. Cukup. Iya, semoga kita diberikan oleh Allah ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita, dan semoga Allah berikan kepada kita rasa cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah golongkan kita dalam golongan mereka. Allah kumpulkan kita dengan mereka kelak di yaumil qiyamah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari kebencian kepada para sahabat, kebencian kepada para ahlu bait Nabi, dan semoga Allah makmurkan para majelis-majelis ilmu, Allah makmurkan pondok-pondok pesantren, guru-guru kita, Allah jaga para ulama kita, Allah jaga para guru-guru kita, Allah berikan mereka sehat walafiat, panjang umur, Allah hindari mereka dari segala macam fitnah, segala macam musibah, dan semoga Allah berikan keberkahan kepada keluarga kita, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dengan anak yang soleh solehah, dan semoga Allah jaga iman kita, Allah jaga akidah kita, Allah jaga Islam kita sampai kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari kami. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.